Jumpa lagi dengan saya, Zulfadli, pada materi kita hari ini yaitu teks tanggapan. Sebelumnya, saya akan memberikan pesan kepada kalian. Jangan pernah letih, lelah, capek, mengeluh untuk mencari ilmu. Kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena dengan ilmu akan mengantarkan kita kesuksesan di dunia dan akhirat. Baiklah kawan-kawan, di papan tulis telah tersajikan teks tanggapan. Untuk mengetahui teks tanggapan itu seperti apa, terlebih dahulu kita ingin mengetahui pengertiannya. Ada yang tahu pengertian itu apa? Oke. Teks tanggapan adalah teks yang menyajikan atau memberikan kritik, pujian, dan masukan kepada objek yang akan kita nilai. Baik itu berupa hasil karya maupun pendapat yang dilontarkan oleh kawan kita. Nah, bagaimana ciri-cirinya yang membedakan teks tanggapan itu dengan teks yang lainnya? Di dalam teks tanggapan ini, karena teks tanggapan bersifat argumentatif, maka yang ada kita kunci adalah kata pendapat. Kemudian disertai dengan alasan-alasan yang kita berikan terhadap kritikan maupun pujian yang kita berikan tadi. Selanjutnya, struktur teks tanggapan itu adalah ada 3. Evaluasi, deskripsi teks, serta penjelasan ulang. Evaluasi adalah apa yang akan kita sampaikan tadi berupa kritik maupun pujian. Kemudian kita berikan deskripsikan teksnya. Dalam artian di sini kita berikan lagi, yaitu di sini alasan kita, alasan yang logis. Agar alasan kita itu semakin kuat dan diterima, maka kita berikan di bawah itu penegasan ulang. Sehingga alasan kita itu yang kita berikan tadi dapat diterima oleh orang yang kita berikan pujian maupun kritikan. Bagaimana dengan struktur kebahasaannya, kaidah kebahasaan? Di dalam kaidah kebahasaan teks tanggapan itu cukup simpel, sederhana, karena dia hanya memiliki kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Ya, sama seperti teks prosedur. Itu kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki struktur dan pola kalimat yang utuh. Kemudian konjungsi tetap digunakan sebagai penguatan. Kemudian ada kata rujukan, seperti contoh. Menurut hemat saya, pendapat ini merujuk kepada pendapat siapa? Itulah yang disebut dari sini kata rujukan. Baik itu ini, itu maupun yang lainnya. Kemudian ada pilihan kata. Pilihan kata hendak kita gunakan. Mengapa kita pilih pilihan kata yang tepat? Karena kita memberikan kritikan pujian hendaklah dengan berbahasa yang santun. Makanya pilihan kata yang digunakan adalah pilihan yang santun dan efektif. Agar kritik dan pujian kita ini dapat diterima dengan lapang dada oleh orang yang akan kita kritik dan kita berikan pujian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.